foto kayak gitu kan, kita kayak Vavavoom, Autan is back. Jangan kaget ya guys kalau tiba-tiba kalian lihat muka aku putih karena aku habis pakai foundation. Ya tadi aku sebenarnya udah mau bikin video, tiba-tiba ada error gitu. Jadi kita harus ya memulai dari sini ya. Hari ini seperti yang ada di judulnya, kita akan bikin Get Ready With Me sambil aku spill dating story teraneh aku. Salah satu yang teraneh gitu ya, yaitu adalah aku pernah first date sama orang yang nge-stalk aku atau stalker aku. Wow, vavavoom. Gimana ceritanya? Stay tune terus. Jangan lupa di-subscribe dulu ya buat teman-teman. By the way, maaf banget ya buat yang sudah menunggu, udah subscribe aku dari lama tapi aku nggak bikin-bikin video. Mohon maaf karena aku telah menelantarkan akunku sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita bikin video lagi aja hari ini. Oke, kita lanjut makeupnya aja ya guys. Ini tadi aku by the way udah pakai foundation, jadi kayak hantu. Jadi ceritanya itu dimulai di masa-masa awal masuk kuliah, yaitu di 2016 ya. Jadi ada yang namanya orientasi mahasiswa baru, dan semua mahasiswa itu bakal dibagi ke banyak ke kelompok-kelompok gitu loh guys. Jadi tuh ada seratusan kelompok deh pokoknya ya, yang isinya tuh sekitar 10 sampai 12 sampai 13 calon mahasiswa baru gitu deh ya, termasuk aku juga. Dan di masing-masing kelompok itu udah ada kayak kakak-kakak mentornya gitu loh. Jadi semua mahasiswa sama kakak-kakak mentor itu kita dimasukin ke dalam satu grup di Line. Buat teman-teman yang dulu pernah pakai Line, coba di komen kalian tim yang dapat masa-masa pakai Line atau udah langsung ke WhatsApp. Coba di komen-komen ya. Dulu tuh kita pakainya Line guys gitu kan, buat kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman itu tinggal di share aja di grupnya. Jadi semua kakak-kakak mentor dan juga para mahasiswa itu bisa lihat ya si pengumuman-pengumuman itu. Ini aku by the way sambil ngeblend ya gitu. Nah jujur tuh aku lupa banget ya, dulu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada si satu cowok ini yang kita sebut aja nama samarannya adalah Johnny ya. Si Johnny ini tuh dulu add kontak aku dari si grup Line itu guys. Terus dia kayak tiba-tiba ngajak kenalan aja gitu. Nah diriku yang norak, karena dulu kan ceritanya tuh awal-awal kuliah tuh aku awal-awal glow up gitu ya. Jadi kayak ngerasa tiba-tiba sih paling cantik nih, karena sebelumnya tidak pernah gitu aku hampir tidak pernah didekati cowok. Jadi pas ada yang deketin kayak aku sih paling cantik, seperti itu kan. Padahal sebenarnya si Johnny ini tuh nggak tipe aku guys, dia tuh Chinese ya. Sedangkan tipe aku tuh yang kayak Jawa-Jawa, kulit sawo mateng, kulit coklat gitu loh aku sukanya ya. Cuman ya udahlah ya, namanya kesempatan ya, kita coba aja, trial cenah. Ya udah, jadi aku ladenin lah kayak kenalan, ya udah seperti biasa, seperti orang pada umumnya awalnya gitu kan. Nah kan masa orientasi itu kan kita seminggu ya guys. Jadi kayak dikasih tugas-tugas gitu yang harus kita selesaikan bersama dengan kelompok-kelompok kita masing-masing. Nah termasuk sama si Johnny ini. Si Johnny kan juga ada kelompoknya ya, jadi dia juga menyelesaikan tugas dengan kelompoknya. Nah selama seminggu pula itu aku chat-chatan dengan si Johnny. Sebenarnya tuh nggak yang terlalu intens, tapi ya ada aja gitu ya chat-chatannya. Jadi emang ya selama seminggu kita mengerjakan tugas orientasi itu kita sambil chat-chatan tapi nggak pernah ketemu sama sekali guys. Walaupun kita ada sih yang ke kampus gitu ya, tapi aku merasa nggak pernah ketemu dia. Tapi nggak tahu deh kalau dia pernah ketemu aku apa enggak ya. Nah ini dia nih vavavoomnya ya. Suatu hari itu kan kita pernah ada tugas ya, dimana kita sekelompok itu harus nebak nama-nama tempat gitu guys di Gading Serpong. Karena kan dulu aku kampusnya di Gading Serpong ya. Jadi kita menebak 4 tempat itu, dan kalau udah ketebak itu kita sekelompok harus foto di tempat itu, buat nanti fotonya itu ditempelin gitu guys di buku kayak buku orientasi mahasiswanya gitu deh, buat nanti dikumpulin ke tim panitia orientasinya gitu. Tempatnya di mana aja sih? Ya itu aku sebutin aja ya. Jadi ada di Instaprint, itu kayak tempat printing kayak Snappy gitu. Terus juga ada di Polsek Gading Serpong, pokoknya kayak kantor polisinya Gading Serpong gitu. Terus ada rumah sakit Santo Karolus, sama satunya lagi tuh aku sebenarnya lupa guys di mana. Pokoknya ya 3 tempat itulah ya. Sisanya satunya aku lupa. Nah ya udah dong, kita kan sekelompok foto. Ya jadi tuh sebenarnya semua kelompok tuh dapat tugas yang sama guys, tapi
ya waktu dan juga mau fotonya kapan tuh terserah, pokoknya terserah kelompoknya, pokoknya di deadline yang ditentuin itu udah harus ada gitu kan si tugasnya gitu. Jadi setiap kelompok tuh ya nggak harus ketemu gitu. Dan juga seingat aku pas aku ke tempat-tempat tersebut ya, itu aku kayak nggak ketemu kelompok lain juga sih ya, jadi cuma ada kelompok-kelompok aku doang. Tapi yang aku bingungnya adalah, jadi kan kita udah selesai nih malamnya gitu kan, chatan lagi kan aku sama si Koko Joni itu, kita sebutlah Koko Joni ya, karena kan dia Koko ya. Jadi dia sebenarnya kelahiran 95, aku kelahiran 99, tapi emang dia tuh kayak pindahan kuliah dari Malaysia gitu katanya ya. Tidak tahu apakah benar atau tidak ya. Pokoknya dia pindahan, jadi ya dia umurnya lebih tua kan. Jadi aku panggilnya Koko Joni, nama samaran ya. Terus pas malamnya nih kita kan chat lagi ya, tiba-tiba si Koko Joni ini bilang, "Kamu udah selesai tadi kan foto-fotonya yang buat tugas? Aku tadi lihat kamu loh." Terus kan aku bingung ya kayak, "Hah? Lihat di mana?" Terus dia jawab, "Iya, aku tadi lihat kamu pas di depan Polsek sama di depan Santo Carolus." Vavavoom, kan aku bingung ya sampai muncrat gitu. Aku bingung ya kayak, perasaan tadi aku nggak lihat ada kelompok-kelompok lain deh di tempat itu. Tadi cuma ada kelompok aku gitu kan. Kayak udah mulai creepy nih, tapi nggak tahu kenapa aku dulu tuh tidak merasa creepy. Aku merasa biasa aja dulu. Seperti orang pada umumnya kan aku bakal bertanya gitu ya kayak, "Loh, kalau tadi Koko ketemu aku kenapa nggak manggil?" Terus dia cuma jawab, "Ya nggak apa-apa, hehe." Cuma gitu doang, kayak tidak memberikan penjelasan apapun. Cuman karena kita chatnya memang nggak seintens itu, jadi aku kayak masih yang kayak, ya udahlah, nggak usah nanya-nanya lagi kayak gitu. Nah udahlah, setelah itu kita berjalan seperti biasa, ya udah chat-chat gitu aja sampai pada suatu hari nih. Sabar, kita bikin alis dulu guys. Nah sampai pada suatu saat kita harus datang ke kampus nih semua kelompok, dan itu kita dikasih tugasnya itu adalah kita harus bikin DIY kartu nama ala-ala gitu. Isinya tuh ada nama, alamat, terus juga hobi, apalah gitu-gitulah pokoknya ya tentang diri sendiri. Dan kita tuh kayak harus bikin itu berapa puluh pieces gitu ya, buat nanti tuh tukar-tukeran, ceritanya tuh buat kenalan gitu loh satu sama lain guys. Jadi ya udah nanti tukar-tukeran si kartu nama itu, ya udahlah aku bikin. Terus kita mulailah sesi tukar-tukaran kartu nama sambil ngobrol, kenal-kenalan gitu kan. Itu campur ya guys, jadi aku ke cewek cowok semuanya tuh sama, kita bagi-bagi kartu nama. Ya udah kan, aku biasa aja. Jadi habis selesai, terus ya udah pulang. Dan seingat aku tuh aku nggak ngelihat si Koko Joni itu sama sekali. Aku nggak pernah ngelihat dia secara langsung di kampus, atau pokoknya di real life itu aku nggak pernah lihat gitu kan. Nah sampai pada suatu hari aku pulang kan, udah selesai nih. Pas malam lagi-lagi dia ngechat gitu kan, dia ngechat bilang katanya, "Tahu gak, tadi aku lihat kamu tahu pas lagi tuker-tuker kartu nama." Terus aku bilang, "Oh iya ya," aku kan kiranya karena dia kan satu orientasi juga ya sama aku, jadi wajar kalau dia lihat aku. Terus aku bilang, "Oh tadi Koko lihat, Koko di mana sih? Aku nggak lihat." Terus dia jawab, "Aku dari tadi di belakang kamu kok." Serem banget gak sih, kayak, "Hah? Di belakang aku?" "Iya," katanya, "Iya, aku dari tadi ngeliatin di belakang kamu." Sumpah itu creepy banget gak sih? Terus aku kan kayak, "Hah? Hah, di belakang?" Terus aku cuma kayak nanya gitu, "Kalau dari tadi di belakang aku, kenapa nggak ngajakin tuker kartu nama kayak yang lain? Kan yang lain kayak gitu ya, kayak langsung ngajak tuker kartu nama." Terus dia cuma jawab lagi-lagi, "Hehehe, nggak apa-apa." Serem banget sumpah. Kayak menurut aku tuh ini harusnya agak merinding ya, tapi waktu itu tuh aku kayak gak semerinding sekarang gitu loh guys. Kayak sekarang tuh aku mikir itu creepy, tapi dulu aku mikirnya itu biasa aja. Aku juga bingung kenapa ya, ya aneh aja sih, tapi gak yang setakut itu dulu. Setelah kita shock part 2 kan sebenarnya aku udah mulai kayak kayak ngerasa off gitu kan sama dia ya, sama si Koko itu. Jadi tuh aku udah mulai kayak slow response gitu loh, balas chatnya kayak seperlunya aja. Tapi dia tuh malah makin kayak nanya-nanya mulu. Maksudnya kayak ngajakin ketemuan mulu gitu loh. Kayak sering, temenin aku yuk ganti anting." Dia kan pakai piercing gitu ya. Terus dia bilang kayak, "Temenin aku yuk ganti anting." Terus kayak temenin aku ini itu kayak,
aku lama-lama tuh jadi kayak males kan sebenarnya. Aku mencari alasan terus gimana caranya agar aku tidak ketemuan ya sama dia gitu. Sampai akhirnya kita selesailah masa orientasi seminggu itu kan. Dan mulai nih kita mau masuk ke hari pertama kuliah. Semangat baru aku kan, ketemu teman-teman baru gitu. Shalalala, kayak apa namanya, kayak New Year New Me, New Year New Me, kayak new day new me gitu kan, new campus new me. Nah tiba-tiba pas di agak pagi-paginya itu si Koko Joni ini ngechat lagi guys. Dia ngajakin first date, dia ngajakin lunch. Waduh gitu kan, kayak hari pertama diajak lunch sama stalker sendiri. Sudah jelas, pasti kan harusnya kita tolak ya. Ini tidak. Entah apa setan yang merasukiku saat itu ya. Sepertinya sedang ada setan yang merasuki batinku, tubuhku, pikiranku, dan juga hatiku. Jadi aku mengiyakan. Aku bilang, boleh, tapi jangan lama-lama ya. Karena kan aku nanti habis itu ada kelas lagi. Terus ya udah dia bilang kayak oke. Dan kita siangnya beneran first date guys, kita beneran lunch. Tapi karena aku bilang gak mau yang jauh-jauh, gak mau lama-lama, jadi kita tuh kayak ngedate-nya di seberang kampus gitulah. Kita ada kayak kawasan dan di situ ada Solaria, kita makan di Solaria. Udah kan, ya sebenarnya sih biasa aja ya pas makan sama dia itu. Kayak dia pada seperti orang pada umumnya tuh. Di situ aku pertama kali melihat dia in real life gitu ya. Kayak ya ganteng sih, ganteng ya, ganteng koko-koko, cuma emang bukan tipe gue. Cuman ya oke sebenarnya kalau secara look gitu, cuman creepy aja gitu kan. Tapi sebenarnya pas ngobrol, pas lunch itu tuh biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan, yang ngobrol pada umumnya. Sampai pada jam aku tuh udah mau masuk kelas sebenarnya, kayak itu udah mau selesai kelas. Jadi aku tuh minta yang kayak cepetan gitu kan, kayak kok udah yuk aku mau kelas nih habis ini, jadi kita harus segera cabut gitu kan, segera ciao. Cuman dia tuh yang tidak menghargai waktu aku gitu loh, aku ngerasanya. Jadi dia tuh yang kayak antar aja lah, antar aja, masih jam segini kayak lu mentang-mentang gak ada kelas, gue ada kelas kan, gue udah bilang gitu loh, jangan lama-lama karena aku ada kelas. Ini hari pertama kuliah masalahnya ya, bukan berarti aku gak pernah bolos ya guys. Aku tuh juga sering bolos sama teman-temanku, tapi gak hari pertama kuliah juga. Udah lu ngajak first date, lunch, tapi kayak gitu, tidak menghargai waktu orang. Kan aku ilfil banget, bener-bener sampai aku mau telat guys. Masalahnya kita tuh kalau absen di kelas itu tuh pakai tap kartu, dan itu otomatis kan kalau udah telat lebih dari 15 menit itu dia nggak bakal kecatat. Jadi hitungannya tuh kayak gue bolos. Terus aku akhirnya jalan duluan, kayak aku minta cepet-cepet, aku maksa, terus aku jalan duluan. Bodo amat, aku tinggalin dia yang cuman kayak ya baik udah kayak gitu. Ngerti gak sih, kayak bete. Tapi untungnya sih nggak telat ya, untungnya kayak mepet tapi masih keburu gitu. Oke, ini sambil aku kontur ya guys. Wow, terlalu coklat ya. Oke, lanjut. Tadi kan aku udah makin ilfeel gitu ya sama si Koko Joni itu, karena dia udah sebelumnya creepy, sekalinya first date kayak gitu ya, kayak bikin bete. Jadi aku makin slow response. Nah terus kan aku ceritain lah ke kelompok aku. Jadi kelompok aku yang orientasi mahasiswa baru itu sama kakak mentornya kita kan deket ya. Jadi kita tuh kayak saling cerita-cerita, apalagi ngomongin cowok gitu kan. Jadi kalau ada yang lagi deket sama siapa atau dideketin sama maba-maba lain gitu ya, itu kita kayak cerita gitu kan. Nah terus kan aku cerita dong tentang si Koko Joni ini. Terus kayak pada bingung kok bisa kayak gitu ya. Akhirnya kita ngestok si Koko Joni bareng-bareng guys. Jadi kita tuh ngestok yang sampai ke Instagram aku tuh mungkin dulu bodoh ya. Jadi aku tuh nggak pernah yang ngestok gitu. Kalau sekarang aku udah pasti kalau deketin orang pasti aku stok. Tapi kalau zaman dulu tuh aku bodoh. Jadi aku tidak mengestok gitu ya. Jadi aku cuma lihat kayak foto postingan Instagram, udah, terus ya udah chatan aja di Line, nggak ngestok yang sampai ke Google gitu-gitu. Kalau sekarang sih aku sampai ke Google ya bahkan ya. Itu dulu aku nggak ngestok. Akhirnya pas ngestoknya itu sama si teman kelompok aku dan kakak mentornya itu kan. Pas ngestok kita kaget ya. Kita kan ngestoknya itu sampai ke foto yang tag ya, foto Instagram yang di tag, tapi sampai ke bawah-bawah banget gitu guys. Dan kita menemukan satu foto yang va-va-voom, super mega va-va-voom. Kalian tahu foto apa? Aku juga bingung ya ini ngejelasinnya gimana ya fotonya ya. Pokoknya ini khusus yang udah 18 ke atas ya. Aku dan teman-temanku itu menemukan
foto si Koko Joni lagi sama temennya kayak di klub gitu. Tapi temennya ini cowok ya, temennya cowok itu berdiri posisinya berdiri, terus dia pegang lollipop chupa chups, tapi di bawah situ, you know, down there gitu ya, di bawah kayak gini disodorin. Terus si Koko Joni di bawahnya berlutut sambil makan lollipopnya yang disodorin di bawah itu, you know lah maksudnya ya. Masa dia ada foto kayak gitu kan, kita kayak wow, boom sekali. Terus kita kan berspekulasi, namanya juga netizen ya. Apakah Koko Joni ini sebenarnya gay gitu ya, tapi dia berkedok aja nih ya menutupi gaynya, makanya dia ngedeketin cewek-cewek gitu kan. Kita mikirnya gitu. Nah, terus diriku yang dulu masih polos ini, karena kan aku merasa kayak ya udahlah, nothing tulus ini, aku juga nggak suka sama si Koko Joni, aku udah ilfeel. Ya udah, aku tanya aja pas malamnya, aku chat ke Koko Joni kayak, Koko, aku mau nanya deh, Koko tuh gay ya? Langsung aja aku tembak kayak gitu. Terus dia kaget ya, kayak mungkin kayak bisa-bisanya tiba-tiba ada orang bilang kayak gitu ya. Terus dia nanya, lah kok kamu bisa bilang kayak gitu? Emang kamu habis lihat apaan gitu? Kok bisa ngomong kayak gitu? Terus aku bilang lah, iya soalnya aku lihat foto di tag Instagramnya Koko, ada foto ini, aku screenshotin si fotonya itu. Terus dia cuman yang kayak, oh alah, enggak kok, itu mah cuma bercanda. Kalau aku gay mah ngapain aku deketin kamu? Dia ngomong kayak gitu kan, gue kayak, apaan sih gitu kan. Lanjut ya, karena kan aku udah ilfeel berat ya sama dia. Jadi ya udah nih, kita udah lama-lama, pokoknya nggak chatan deh, pokoknya lama-lama lost kontak gitu kan. Nah, suatu hari ada laki-laki yang mendekati saya lagi, dan ternyata dia itu adalah, kita sebut aja namanya Dono ya. Nah, yang satu ini namanya Dono. Kalau si Dono emang gue suka, emang kita HTSan sampai 1,5 tahun ya. Soalnya dia tipe aku banget gitu. Dia benar-benar yang kayak Jawa, terus kulit coklat ya, sesuai tipe aku ya. Dan ternyata tahu nggak, si Dono ini adalah teman satu kelompok orientasi mabanya si Koko Joni. Jadi Dono sama Koko Joni itu satu kelompok waktu orientasi. Vavavum bukan? Ya, terus aku kayak cerita dong sama si Dono kalau aku tuh pernah dideketin sama Koko Joni gitu kan. Koko Joni kamu kenal kan? Soalnya dia kan satu kelompok sama kamu gitu. Terus katanya si Dono, dia bilang gini, iya sih, si Koko Joni itu sekelompok sama aku sih, cuman aku nggak tahu dia orangnya tuh aneh. Katanya dia tidak bersosialisasi, dan kayak setiap bikin tugas kelompok dia selalu telat atau enggak jarang dateng gitu. Jadi kayak ansos gitu. Terus kan aku kayak makin ternyata emang tidak jelas ya si Koko Joni ini. Nah ya udah kan, jadinya aku udah nggak pernah nih ngobrol sama si Koko Joni stalker ini ya. Jadi aku udah sama si Dono ya. Aku udah sama si Dono sekitar 1 tahun lebih lah ya pokoknya. Nah tiba-tiba muncul lagi si Koko Joni ini. Koko Joni dia mend-DM aku di Instagram, karena kan aku ternyata tuh sudah ngeblok kontak dia di Line ya gitu. Ternyata tuh aku blok, tapi aku lupa. Jadi dia tuh ngechatnya langsung ke DM IG. Dia tuh ngajakin aku foto. Jadi sebenarnya aku tuh dulu emang freelance foto model gitu ya guys. Jadi aku sering kayak bantuin anak-anak DKV, anak-anak film, jadi talent, jadi foto modelnya kayak gitu. Termasuk si Dono ini juga dulu deketnya gara-gara dia fotografernya aku gitu. Jadi ya emang aku sering kayak gitu. Dan si Koko Joni pun juga akhirnya tahu kan, karena kan dia follow Instagram aku juga gitu ya. Nah terus dia kayak ngajakin aku buat foto. Katanya dia yang jadi fotografernya, maksudnya dia mau fotoin aku gitu. Tapi dia tuh gak jelas banget guys, tahu gak? Dia ngasih konsepnya adalah konsep pose, bukan konsep foto, bukan tujuan fotonya apa, tapi posenya. Dan dia nunjukinnya bukan pakai mood board. Biasa kalau mood board itu kan kita nyari pose di Google gitu kan, atau enggak di internet, kira-kiranya tuh mau fotonya tuh kayak gimana. Ini enggak, dia ngegambar sendiri, nge-sketch di kertas. Emang dia anak arsitek sih, arsitektur, jadi emang dia bisa gambar. Dia ngegambar di kertas. Tahu nggak yang dia gambarin tuh pose apa? Gambarnya adalah cewek pakai baju busui friendly alias baju seksi. Ya udah, itu biasa aja kan sebenarnya. Tapi posenya itu adalah pose angkat ketek. Pokoknya semua fotonya itu ketek gitu kan. Aku kan bingung ya, kayak
kenapa begini semua? Setahu aku soalnya nggak kayak gini selama ini aku foto gitu kan. Dan juga aku kan cerita ke si Dono ya, kayak masa si Koko Joni ngajak aku foto tapi kayak gini. Terus si Dono juga bingung karena Dono as a photographer selama ini juga nggak pernah kayak gitu. Jadi biasanya tuh yang bener adalah kalau mau ngajak foto itu ngasih tahu dulu ini foto buat apa, konsepnya apa, terus baru kayak mood boardnya, terus baju-bajunya, wardrobe-nya tuh nanti apa, makeupnya kayak gimana. Itu tuh pasti ngasih tahu kayak gitu guys kalau yang bener. Nah ini nggak benar ini orang ya, mukanya doang kayak orang bener ya, aslinya tidak benar. Nah kalau menurut si Dono waktu itu, dan ternyata sekarang setelah aku mengerti ya, ternyata bener, sepertinya itu adalah foto-foto buat memenuhi fetish dia. Oh my god, ih creepy banget itu orang. Karena aneh banget sih, maksudnya kayak dia photoshoot tapi nggak ngasih konsep detail tuh udah aneh banget. Untung aku nggak ambil ya guys, karena si Dono bilang jangan, itu aneh banget. Soalnya aku kalau photoshoot gak pernah kayak gitu ya sama orang. Aku tolak dia dan aku langsung beneran block juga dari Instagram guys. Jadi aku unfollow, terus aku block dia dari Instagram aku gitu. Karena si Dono juga bilang kayak udahlah diamin aja, gak usah diladenin orang kayak gitu, aneh, dia juga creepy gitu kan. Nah terus kan aku kan punya second account gitu ya guys. Terus aku screenshot si permasalahan tentang Koko Joni dan aku ceritain aja di second account aku, yang dimana di situ isinya tuh ada beberapa temen SMA aku gitulah. Dan ternyata setelah aku ceritain dan aku spill gitu ya nama Instagramnya si Koko Joni, ternyata salah satu teman SMA aku itu adalah dulu adik kelasnya si Koko Joni. Jadi teman SMA aku itu pas SMP itu adik kelasnya si Koko Joni, satu sekolah sama Koko Joni, yang berarti dulu pas temen aku SMP ya berarti Koko Joni udah SMA gitu ya. Dan ternyata temen aku bilang gini, udah gak usah diladenin si Koko Joni itu. Lu tau gak, dia di sekolah dulu pas SMP, pas gue SMP dia SMA, dia itu terkenal sebagai cowok yang sangat playboy kelas kakap. Wow, boom ya. Jadi ternyata dia adalah playboy yang, tapi kenapa creepy? Gue juga bingung. Kalau playboy kan dia ngerti ya cara mengambil hati wanita. Kenapa dia memilih cara yang creepy dan aneh? Tapi ya itulah guys ya, untung dia creepy. Kalau nggak creepy mungkin aku sudah terperangkap dalam perangkap playboy dia gitu ya, perangkap buaya dari Koko Joni itu ya. Menurut kalian gimana? Creepy dan aneh dan membagongkan nggak? Kalau menurut aku sih itu membagongkan banget ya. Karena udah ngestok, terus ngajak first date. Yang bodohnya aku mau diajak first date sama dia. Udah gitu, dia minta foto sama aku buat memenuhi fetish dia. By the way, ini aku mau selesain pakai eyeliner dulu. Aku nggak bisa bikin eyeliner di kamera, jadi kita tunggu nanti. Oke, eyeliner dan aku mau kasih highlighter dikit. Oh iya, by the way tadi aku lupa cerita guys dikit ya. Kan temen aku udah bilang ya kalau dia itu playboy kelas kakap terkenal gitu di sekolahnya dulu ya, pas dia SMA. Dan ternyata dia nggak cuman yang kayak playboy gitu aja, tapi dia juga memang playboy yang suka melakukan hal yang tidak terhadap wanita yang masuk ke perangkapnya. Vavavoom. Untung aku tidak masuk ya guys ke perangkapnya dia. Oke, ini dia final looknya. Udah selesai makeup aku, dan habis ini aku mau bikin video TikTok. Habis itu aku nggak tahu apakah aku bakal pergi keluar atau tidak. Dan begitulah cerita untuk hari ini. Gimana menurut kalian, cukup creepy atau biasa aja? Kalau kalian di posisi aku digituin bertemu dengan Koko Joni, apakah kalian bakal biasa-biasa aja atau takut? Apakah kalian bakal kayak aku memilih untuk pergi first date sama dia atau nolak dari awal? Coba di komen. Oke, kalau gitu guys, segitu aja dari aku untuk hari ini. Jangan lupa di komen, like, subscribe seperti biasa. Jangan lupa follow social media aku, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.